Oke, what's up guys? Ya, kita udah lama nggak bikin video bareng, jadi kayaknya kalau kita bahas seputaran pertandingan udah lewat ya. Ini kan baru tadi lumayan seru match antara City sama Newcastle Newcastle, jadi imbang 1-1. 1-1. Jadi masih apa ya? Bisa Klasmen masih klasemen bersaing untuk lah untuk masih tiga besar. masih bisa saling susul Hmm. menyusul, nggak ada yang leading terlalu jauh. Ya, ya. Ini kan jam 10 ini nanti Arsenal main, terus kalau nggak salah jam 12 ya Liverpool juga main kan. Hmm. Jadi masih ada peluang dan masih sangat ketat ya. Terus juga ya sedikit kita bahas pertandingan tadi, memang Newcastle lebih bertahan, lebih deep. Ya. City coba gempur tapi tidak adanya Rodri dan juga kayak KDB itu ngaruh banget, Ya, terutama yang suplai Haaland. Karena kita lihat pertandingan itu pertandingan emang City masih bisa mendominasi dan menguasai bola, tapi kreativitas tidak ada, mencoba melalui samping, melalui sayap-sayap, tapi tidak terlalu efektif karena lewat tengahnya nggak ada kreativitas. Foden juga mencoba beberapa kali tadi ya mentok, Bernardo Silva juga mentok. Haaland seperti linglung ya, nggak ada yang nyuplai, jadi bingung dan di cover dua pemain. Di double team juga, dan Newcastle defense-nya juga low block banget. Grealish juga mencoba menusuk dari samping, nggak ada yang terlalu berbahaya. Doku masuk, tipikal Doku seperti itu lagi bermain, mencoba nge-track, dan gue lihat itu Doku hancur banget ya mainnya. Walau cuma 10 menit, tapi dia selalu melakukan yang teknik untuk melewati pemain dengan nge-track dan agak delay bola ya. Back Newcastle juga sudah mengerti bagaimana Doku cara bermain. Jadi ketika dia attack, dia jaga, dia siap-siap lari. Jadi udah kebaca. Sangat disayangkan sih, maksudnya. Sebenarnya yang cukup improve, gue lebih suka game mainnya Savinho dibanding Doku. Tapi Savinho juga on off masih karena baru juga. Iya, karena juga Savinho kan menusuk dari sayap kanannya, bermain sayap kanan ya nggak ada yang signifikan yang mungkin berbahaya. Tadi ada Bernardo ya, peluang emas di kata itu ya terakhir tapi di save sangat bagus sama kiper Newcastle. Itu sih. Oke lah, itu singkat saja kita bahas City tadi, karena yang baru kita tonton tadi hari ini City sama Newcastle. Nah, yang menarik ini kita bahas soal timnas nih. Jadi Max Hilgers dan juga adiknya Reinders ya, yang positif akan merapat ke skuad kita, tapi mungkin dia belum disumpah ya. Iya, karena masih jadwal padat dan lain-lain kan, dan juga sepertinya tidak bisa bermain waktu melawan Bahrain dan Cina mungkin. Itu positif itu. Kayaknya mungkin karena masih ada proses. Tapi gini kan belum kan. Kayak gue kemarin kan lihat atau podcast, bisa juga kayak pas kan didaftarin. Iya, lihat podcast Pak Arya Sinulinga. Itu kan pas itu kan didaftarin, walau mepet sebenarnya secara administrasi belum terdaftar secara resmi gitu ya. Tapi balik lagi karena Arab Saudi tidak takut dan merasa pas bukan pemain yang apa ya, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Jadi tergantung lawan ya. Jadi mereka tidak melayangkan surat protes. Jadi aman. Jadi aman. Nah, apakah Cina dua pemain ini akan seperti itu? Oh iya. Gue harap sih bisa didaftarkan ya dengan secara resmi dan terdaftar. Jadi sangat dibutuhkan. Kemarin waktu kita lihat waktu di European League lawan MU ya, 20 sama MU ya, itu benar-benar ini back yang benar-benar levelnya, taruhlah kalau kita grade A ya. Iya, kalau kita bicara Hapner kan masih main di Youth, terus juga Rizky Ridho kan di Liga 1. Kayak JIZ lah mungkin. Levelnya udah segitu dan dia cukup bersaing banget lawan MU, bahkan sampai imbang kan. Karena dia pun bermain emang starter di setiap pertandingan dan kayak Verdong lah ya istilahnya. Jadi ini bagus banget untuk membantu timnas kita, terutama di sisi defender. Karena dengan banyaknya pilihan, jadi kita bisa merotasi skuad. Kalaupun misalnya kalau Jordi Amat cedera, ada pelapisnya gitu. Hapner cedera, ini ngaruh sih. Tapi gini, kalau gue lihat ya, kalau untuk kita akan menatap untuk 2 laga ke depan, kualifikasi Bahrain dan Cina. Kan dua orang ini, satu gelandang dan satu
back ya. Center back, itu ya. kan berarti mempertajam, mempertebal lini belakang kita. Ya, ya. Tapi lini untuk melawan pertahanan Bahrain dan lah. Cina menurut gua dengan skuad yang ada pun sudah cukup. Malah kita kekurangan menurut gua yang striker daya gedor kita. Iya, iya, iya. Itu yang menurut gua yang terutama mungkin seandainya melawan Jepang, melawan tim-tim seperti Arab Saudi atau Australia, itu akan apa ya, akan sangat membantu pertahanan kita dengan mereka dengan bantu penyerangan ya baik. Tapi kan dengan Bahrain dan Cina, dan itu kan sudah selevel ya kayak kita melihat bukan Bahrain 10 tahun yang lalu dan kita bukan yang tim yang 10 tahun yang lalu. Kalau untuk sekarang gue aja kita optimis dan potensi menang itu tinggi. Harus menang. Sangat sayang kalau kalah. Sangat disayangkan untuk pun sayang. Nah, jadi kalau menurut gue Higers dan Eliano ini menurut gue andai bisa didaftarkan syukur, tapi kalau enggak pun dengan skuad yang ada pun kita masih bisa mengatasi Bahrain dan Cina ini. Yang penting kita kalau bisa menang dan itu lebih besar lagi potensi kita untuk lolos ke ronde selanjutnya. Dan kabar baiknya juga kan ini di Liga walau ya di Liga 1 ya, tapi catatan mereka di Liga 1 para striker kita ini lagi gacor karena kan baru kedatangan pelatih khusus striker kan. Si Hoki, terus juga Dimas, terus Sananta itu kan di pertandingan mereka di klub masing-masing di Liga 1 tuh mencetak gol. Nah, itu angin segar, menambah kepedean. Ya, konsistensinya yang penting. Iya. Tapi memang kita butuh striker yang levelnya istilahnya bisa bersaing lah. Yang paling penting banget tuh yang tipikal menurut gue tuh yang target man lah. Target man mungkin kita kan rada susah ya kalau mencari level seperti yang kayak Harry Kane itu kan target man juga, terus ngambil bola dari bawah. Kita kan hanya perlu target, kita nggak terlalu kekurangan kok kalau untuk dari sayap, karena dari wingback kita pun cepat-cepat bisa memberikan umpan. Tapi seorang target man yang killer lubang killer insting, kita nggak bisa berharap juga kan sama Rafael Struijk. Kita tarik sendiri juga Rafael Struijk itu kan sebenarnya winger. Oret Mangun juga winger. Iya, Marcelino bukan kan bisa atau attacking midfielder, terus kadang bisa bermain di sayap. Jadi kan kekurangannya semoga sih kita kan mungkin itu dalam waktu yang rada panjang ya, tapi dalam waktu dekat mungkin semoga striker kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Sintayong. Iya. Dan juga kalau gue melihat memang kita wajib menang lah untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, karena ini peluangnya besar untuk bisa kita menang. Terutama Cina ya, karena Cina sedang jelek-jelek banget dihajar Jepang. Dan Bahrain pun juga kemarin menang sama Australia kan karena murni kartu merah dan keberuntungan juga. Jadi ya, which is harusnya kita bisa gitu. Dan juga ketika dua-duanya away, biasanya kalau kita away kita lebih bagus bermain daripada di home. Kalau menurut gua minimal banget ya, seri di Bahrain menang di Cina 4 poin, jadi 6 poin, nanti kita bisa hajar di GBK kan dua tim itu, jadi dapat tambah 6 poin. Let's say kita kalau nggak salah 14 poin aja kita lolos. Bisa untuk mungkin nggak langsung ya, tapi peringkat ketiga bisa. Tapi lu percaya kalau misalnya timnas kita lebih jago main away daripada home? Ya menurut gue tergantung lawannya lagi ya. Iya, tapi memang mungkin karena faktor rumput juga. Oh iya. Itu ngaruh banget karena kita kan mainnya. Cuaca pun juga, karena sekarang di home itu karena mayoritas bermain di Eropa, jadi walaupun kita bermain di home kan suhu kelembapan itu kan di Jakarta juga enggak friendly banget. Ya, kecuali kalau malam masih oke kan. Iya. Kalau kayak kemarin waktu sama Irak itu kan mainnya sore gitu, jadi ya berasa banget kan. Gitu. Dan by the way kalau di Saudi juga malam lebih panas sih, tapi kalau di Bahrain Cina kayaknya kita besar deh potensi untuk menang. Gue yakin bisa menang dan semoga kita bisa bawa 6 poin. Nanti kita bikin previewnya di video selanjutnya setelah mau mulai lah. Berarti ini sekitar tanggal 10 tanggal 11 ya? Iya kayak tanggal bulan kemarin tadi deh. Jadi mungkin di pertengahan Oktober akan
ada lagi nih. Gua kemarin kan juga lihat beberapa cuplikan kan karena ada berita beberapa striker timnas kan lagi gacor, gue lihat kan cukup apa Diberi ya, kesempatan lah harusnya ya, cukup dicoba. berpotensial. Dan ya itu lagi balik lagi ke selain di Liga 1 sendiri kan pemain-pemain depannya juga pakai striker asing kan, dengan tapi lokal bisa bersaing. Kuotanya Egy pun juga mencetak kemarin, Egy. Jadi menurut gua harus dicoba, terutama kayak Dimas dan Sananta. Kemarin kan mereka malah nggak bermain ya. Mungkin di menit terakhir ada masuk. Dimas mungkin sekali waktu Australia Dimas ya. Australia strike pasti main sih. Iya, tapi kan berarti kan Struijk dan Ortnaun kan bukan striker murni. Iya. Nah, itu sih. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.